Kilas balik 5 tahun sebelumnya, saat itu, ayah Ligang terlihat sedang menulis sebuah surat, sementara istri Ligang tampak berjalan menuju suatu tempat dengan ekspresi gelisah. Dalam perjalanannya, ia teringat isi surat tersebut yang berbunyi bahwa dirinya harus mati demi putra mahkota. Dengan hati yang hancur, ia menatap air di hadapannya, lalu melompat ke dalamnya dan tenggelam perlahan hingga tubuhnya tak lagi terlihat. Tak lama kemudian, Hongnan datang dengan panik, berteriak memanggil nama Park Dal, namun ia tidak menemukannya. Ia terus berlari hingga tiba di sebuah taman bunga, di mana ia mendapati Park Dal terbaring tak sadarkan diri. Saat mencoba menolongnya, Hongnan melihat sebuah tanda aneh di tangan gadis itu, tanda yang tidak ia pahami artinya. Sesaat kemudian, muncul seorang pria misterius yang menjelaskan bahwa tanda tersebut adalah Red Thread, benang merah pengikat takdir yang kini telah tersegel. Artinya, semua ingatan Park Dal telah hilang. Pria itu memperingatkan bahwa ingatan Park Dal tidak boleh kembali, karena jika itu terjadi, nyawanya akan berada dalam bahaya besar. Ia juga menegaskan bahwa Park Dal tidak boleh pergi ke Hanyang, sebab benang merah hanya mampu mempertemukan dua orang satu kali saja. Jika mereka bertemu kembali, benang itu akan kehilangan kekuatannya. Setelah memberi peringatan itu, pria tersebut mengirim Hongnan dan Park Dal ke tempat lain yang lebih aman. Beberapa waktu kemudian, Park Dal terbangun dalam keadaan kebingungan. Di hadapannya berdiri seorang wanita yang memperkenalkan diri sebagai Hongnan, bibinya. Ia memberitahu bahwa nama gadis itu adalah Park Dal, dan bahwa mereka berasal dari Hanyang. Dahulu, Park Dal datang bersama kedua orang tuanya, namun perjalanan mereka diserang oleh pemburu budak yang membunuh orang tuanya. Hanya Hongnan dan Park Dal yang berhasil melarikan diri. Hongnan pun menegaskan bahwa apapun yang terjadi, Park Dal tidak boleh kembali ke Hanyang. Gadis itu mengangguk, tanpa menyadari bahwa Hongnan telah diam-diam melepaskan cincin dari jarinya. Sementara itu, di tepi sungai, Ligang diminta untuk mengenali jasad istrinya yang ditemukan di air. Ia enggan menatap wajah jasad itu karena sudah rusak parah, namun cincin di jari wanita tersebut membuatnya yakin bahwa itu adalah istrinya. Menyadari hal itu, Ligang pun menangis sejadi-jadinya di tepi sungai. Beberapa waktu kemudian, Ligang berbicara dengan Lian, seorang pejabat kepercayaannya. Lian mengatakan bahwa mereka belum memiliki bukti kuat bahwa Hachul adalah pelaku pembunuhan terhadap ibu dan istri Ligang. Namun ia juga mempertanyakan mengapa Ligang tidak menyelidiki peristiwa yang dikenal sebagai insiden Giesa. Ligang menjawab bahwa penyelidikan telah dilakukan. Diceritakan bahwa insiden itu terjadi saat raja sebelumnya dan putra keduanya meninggal dunia secara misterius. Mereka sedang berlatih menggunakan tongkat kayu ketika tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal tak lama kemudian. Ligang mencurigai adanya racun yang disembunyikan dalam kayu latihan itu. Ia bahkan menghubungi beberapa tabib untuk mencari tahu apakah ada jenis racun yang dapat diserap melalui kayu. Sebagian besar tabib tidak tahu menahu, namun ada yang menyebut bahwa racun semacam itu mungkin berasal dari seekor burung langka bernama Jimjo. Ligang kemudian menelusuri asal-usul burung tersebut dan menemukan bahwa racunnya sangat berbahaya. Ia ingin melaporkan hasil penyelidikannya kepada raja, namun Sinon melarangnya pergi karena dianggap terlalu berisiko. Ligang lalu bertanya-tanya siapa lagi yang memiliki dendam sekuat dirinya terhadap Hachul. Ligang kemudian menemui adik tirinya, Li Gun. Ia mengungkapkan jati dirinya sebagai putra mahkota dan meminta Li Gun bergabung dengannya untuk membalas dendam terhadap Hachul dan raja. Li Gun, yang juga menyimpan kebencian mendalam terhadap mereka, akhirnya setuju untuk membantu Ligang. Kembali ke masa kini, Ligang menanyakan kabar penyelidikan tentang burung Jimjo yang pernah dilakukan Li Gun dalam perjalanan ke istana. Li Gun menjelaskan bahwa ada seseorang yang dahulu memelihara burung itu, namun kini burung tersebut telah dijual. Mereka menduga bahwa Hachul, yang baru saja kembali dari perjalanan, mungkin orang yang membelinya. Saat mereka bersiap untuk berangkat, Ligang meminta jam tangannya dikembalikan, meski jam itu telah rusak. Ia bersikeras membawanya agar tidak terlihat lemah di mata musuhnya. Tepat saat itu, Park Dal melompat dari atas dan jatuh ke dalam pelukan Ligang. Pria itu tertegun menatap wajahnya, karena wanita tersebut sangat mirip dengan istrinya yang telah meninggal. Namun dengan cepat ia melepaskannya, bingung dan terkejut dengan perasaan yang muncul. Park Dal yang terkejut menatap Li Gun, sementara Li Gun menuduhnya berusaha melarikan diri. Ia menatap kakaknya dan bertanya apakah ia mengenal gadis itu. Ligang kemudian memeluk Park Dal, namun gadis itu segera menjauh, bingung dengan sikapnya. Tiba-tiba, seorang wanita datang berlari sambil berteriak menuduh Park Dal mencuri pakaiannya. Rupanya,
Sebelumnya Park Dal sempat menukar pakaian dengan wanita itu untuk melarikan diri dari kejaran penjaga. Park Dal pun mengikuti wanita itu untuk mengembalikan pakaiannya. Beberapa saat kemudian, ia kembali ke ruangan tempat orang-orang sedang menunggunya. Namun kali ini, ia tidak mengenakan tanda nama yang semestinya. Lee Gun memperlihatkan tanda itu, sementara Li Gang mengambilnya dan menatap Park Dal dengan tatapan penuh curiga. Ia menanyakan asal-usul gadis itu, dan Park Dal menjawab bahwa ia memang berasal dari desa itu serta tinggal bersama orang tuanya sejak lahir. Li Gang terdiam, teringat kenangan akan istrinya yang memiliki tahi lalat kecil di hidung, sesuatu yang tidak dimiliki Park Dal. Namun rasa curiga di hatinya tak juga hilang. Park Dal kemudian beralasan bahwa ia harus pergi sebentar untuk mengambil barang-barangnya, berjanji akan segera kembali, tetapi akhirnya melarikan diri. Sementara itu, Li Hee menatap Li Gang dan bertanya apakah gadis itu benar-benar mirip dengan mendiang istrinya. Li Gun memeriksa barang-barang milik Park Dal dan mulai curiga bahwa Park Dal terlibat dalam sesuatu yang berbahaya. Di sana, ia menemukan surat yang ditulis oleh Putri Hyo. Dari surat itu, ia mengetahui bahwa perempuan tersebut adalah menantu Inspektur Kim, dan telah pergi untuk menyelamatkan seseorang. Setelah menyadari hal itu, Li Gun beranjak pergi. Dalam hatinya, ia merasa bingung dan bertanya-tanya, mungkinkah istrinya tidak benar-benar meninggal, melainkan dijual sebagai budak? Ia mengingat bahwa tubuh istrinya dulu sulit dikenali karena telah lama terendam air dan membusuk. Namun, Simon meyakinkannya bahwa perempuan itu bukanlah istrinya. Li Gun pun berkata bahwa jika benar bukan, maka perempuan itu harus mati. Di sisi lain, Putri Hyo berusaha melarikan diri sesuai dengan rencana yang telah ia susun, namun aksinya diketahui oleh para penjaga. Saat pengejaran terjadi, Park Dal muncul di tengah jalan dan berpura-pura ingin membeli sesuatu dari toko yang sudah tutup, sehingga Putri Hyo berhasil kabur. Tak lama kemudian, Park Dal menemukan gadis itu dan membawanya bersembunyi di gudang besar miliknya. Namun, penduduk desa yang curiga memintanya membuka gudang tersebut. Saat peti itu dijatuhkan dan dibuka, mereka menemukan gadis yang bersembunyi di dalamnya. Park Dal dan gadis itu segera ditangkap, tetapi Li Gun datang dan menyuruh keduanya melarikan diri, sementara ia akan menahan para pengejar. Ketika pertarungan hendak dimulai, Simon datang membawa pesan bahwa putra mahkota melarang Li Gun terlibat lebih jauh. Park Dal terus berlari, namun langkahnya terhenti ketika Li Gang menghadangnya. Ia menegaskan bahwa jika gadis itu selamat, maka Park Dal tidak akan dibiarkan hidup. Park Dal memohon agar diberi kesempatan untuk menolongnya, tetapi Li Gang menolak. Saat para warga desa datang, ia memerintahkan mereka untuk membawa gadis itu pergi tanpa tahu bahwa Li Gang adalah putra mahkota. Pertengkaran antara Li Gang dan Park Dal semakin memanas hingga tanpa sengaja Park Dal mengucapkan kalimat yang pernah diucapkan oleh istri Li Gang di masa lalu. Ucapan itu membuat Li Gang terdiam, teringat pada kenangan lamanya bersama sang istri. Ia mulai ragu dan mempertanyakan siapa sebenarnya Park Dal ini. Kemudian, Li Gang menantangnya dengan sebuah pertanyaan lama. Apa yang akan terjadi jika kamu mencoba menangkap kelopak bunga yang jatuh? Park Dal menolak menjawab. Li Gang menegaskan bahwa jika ia berhasil menyelamatkan Putri Hyo, maka Park Dal harus memberinya jawaban. Ia pun memerintahkan pengawalnya membawa Park Dal untuk dirawat karena lukanya semakin parah. Di tempat lain, Park Dal dirawat oleh seorang tabib. Namun ia menolak dan berkeras ingin pergi. Meski sempat membujuk para penjaga agar melepaskannya, mereka tetap menahan perempuan itu. Sementara itu, Li Gang dan Simon menyusup ke dalam tempat persembunyian untuk menyelamatkan Putri Hyo. Mereka melompat melewati dinding dan menghadapi para penjaga. Simon bertarung melawan mereka, sementara Park Dal menghasut warga desa untuk membantu dengan alasan gadis itu akan dibunuh. Li Gang akhirnya menemukan Putri Hyo yang sedang dipaksa bunuh diri oleh mertuanya, Inspektur Kim. Ia berhasil menyelamatkannya dan menahan sang inspektur. Tak lama kemudian, para prajurit datang karena laporan dari seseorang. Warga desa mengatakan bahwa semua sudah baik-baik saja dan Li Gang adalah orang yang menyelamatkan mereka. Untuk melindunginya, mereka mengaku bahwa Li Gang adalah inspektur rahasia yang ditugaskan putra mahkota. Namun, salah satu prajurit mengenali Simon dan hampir membuka identitas sebenarnya, tapi Shadow segera menahannya agar rahasia itu tidak terbongkar. Setelah semuanya reda, Li Gang kembali mendatangi Park Dal dan kembali menanyakan tentang pertanyaan kelopak bunga yang jatuh. Namun, Park Dal tidak memberikan jawaban pasti. Li Gang menegaskan bahwa ia sudah menolongnya dan kini tidak ingin lagi terlibat, tetapi Park Dal berkata bahwa tugasnya belum selesai. Ia berterima kasih kepada Li Gang, yang menatapnya penuh kerinduan karena wajahnya mengingatkan pada mendiang istrinya. Park Dal menyeka air mata Li Gang dan merasa ada sesuatu yang mengikat di antara mereka.
Ia berkata bahwa mungkin memang ada hubungan antara keduanya, dan kini ia melihat Li Gang tampak lebih sedih dari sebelumnya. Li Gang bertanya bagaimana ia akan menghiburnya, dan Park Dal menjawab bahwa ia bisa membuatkan sup untuknya. Namun Simon datang dan mengingatkan bahwa mereka harus segera kembali ke istana. Sementara itu, Hachul mendapat laporan bahwa Li Gang telah menyelamatkan Putri Inspektur Kim. Ia heran karena Li Gang jarang melakukan hal semacam itu. Ia lalu memerintahkan bawahannya untuk segera menjemput putrinya, bahkan jika perlu secara paksa. Di sisi lain, Putri Hachul yang bernama Uhui membaca surat dari ayahnya yang memerintahkannya untuk kembali dan menikah dengan Li Gang. Ia menatap surat itu lalu membakarnya. Uhui kemudian teringat kenangan setahun lalu saat berlatih menembak bersama kekasihnya, Li Gun. Mereka berjanji untuk saling melindungi tanpa senjata, hanya dengan menggenggam tangan satu sama lain. Kembali ke masa kini, Uhui merasa ia harus pergi karena seseorang membutuhkan perlindungannya. Sementara itu, Park Dal menyiapkan sup untuk Li Gang. Ia melihat kedua orang tuanya datang. Ia pun berpamitan dan pergi bersama mereka. Li Gang yang menyaksikan hal itu mulai sadar bahwa Park Dal memang bukan istrinya. Di perjalanan, Park Dal menegur ayahnya karena telah datang ke tempat berbahaya itu. Ia mengungkap bahwa ia tahu identitas sebenarnya. Ayahnya adalah seorang Kasim, dan ibunya dulu adalah selir yang menjalin hubungan terlarang dengannya sebelum melarikan diri. Park Dal menyuruh mereka segera pergi karena tempat itu tidak aman, tetapi mereka menolak. Keesokan paginya, Park Dal bangun lebih awal dan membawa Putri Hyo ke keluarganya. Di tempat lain, Li Gun bertemu dengannya dan terkesan oleh kecerdasan serta pengalaman Park Dal dalam berbagai urusan bisnis. Ia menawarkan kerjasama dan memintanya menandatangani kontrak. Namun, kejadian tak terduga terjadi ketika seorang pria bernama Maxo menuduh Park Dal mencuri barangnya. Ia menyeret Park Dal ke hadapan Inspektur Kim untuk dijatuhi hukuman. Ketika hukuman hampir dijatuhkan, Li Gang muncul dan menghentikan semuanya. Ia dengan tenang berkata bahwa mereka sudah berjanji untuk minum sup bersama. Li Gang lalu menolong Park Dal keluar dari tempat itu, dan kisah pun berakhir di sana.